bergeser saja. Iya. Ternyata mereka sudah ada di sini loh. Luar biasa. Kapan datanya ini tadi kita nggak tahu ya. Iya ya, kita nggak ngerti ya. Iya. Semua tiba-tiba udah duduk. Berarti kita belum persilakan sudah duduk. Mereka nggak ngucapin salam juga ya rupanya. Sudah kita nggak dengar karena kita asik ngobrol. Ya, oke. Kita langsung sapa saja ya hari ini ya. Selamat datang di Ruang Gesah Sehat Ambi Yasmin. Ada Mbak Ida, Bu Ida Nur Halimah, betul namanya? Mulai Hidayatul Lailia. Katanya Mbak Dokter namanya Ida Nur Halimah ya. Ya biasa dipanggil Ida. Oke. Dawai asmara dong. Oke, nah ini ada juga Ika, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Sehat, Mami. ya? Iya, ini namanya sama Ini Mak Ika. Dokter Handri. Ika tadi ya. Iya, saya biasa Emang punya dipanggil warung? Mak Ika. Emang benar punya warung gitu? Semoga ya Mbak Mami ya, semoga. Saya besok punya warung yang banyak Berarti gitu ya. bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ada aja. Oke. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Baik. Karena, Bu Kani juga punya anak yang Iya, juga masih putri. dalam proses tumbuh kembang. golden Gitu ya. age. Kemudian kita juga pengen ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Ida nih. Mbak Ida, ini Iya. tadi itu kita ngobrolin tentang ibu-ibu yang banyak banget mengeluh, terutama mereka yang punya balita begitu kan. Pasti kecenderungannya pertama anaknya susah makan. Ya. Yang kedua mungkin pemilihan juga menu makanan biasanya yang memang. apakah itu sesuai dengan apa ya, kalau zaman dulu kita kan 4 sehat 5 sempurna ya. Ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya sudah Istilahnya berbeda. juga berbeda. Berbeda Nah, lagi. kemudian juga pilihan yang terbaik itu yang seperti apa? Apa benar kalau misalnya kita sembarangan ngasih makanan kepada mereka itu juga berdampak pada tumbuh kembang dari si balita itu sendiri atau balita, anak-anak iya. itu sendiri? Oke, gimana Mbak Ida? Sebenarnya kalau untuk menu makanan, jadi sebenarnya seharusnya memang mengikuti anjuran gizi. Jadi lengkap, ada makronutrien dan mikronutrien. Maksudnya ada karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian juga ada vitamin dan mineral. Bisa dari jadi dalam satu makanan, dalam satu menu itu seharusnya lengkap untuk menunjang proses tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi contohnya semisal dari karbohidrat ada nasi, ada kentang, kemudian ada juga mie, kemudian ada ubi-ubian seperti itu. Terus kemudian dari proteinnya ada 2, ada protein hewani dari ikan, ayam, telur, daging. Dari protein nabati ada kacang-kacangan, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada sayur dari mikronutriennya, ada vitamin dan mineralnya, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi dalam semisal untuk sarapan seperti itu kan biasanya ibu-ibu itu pengennya kan cepet aja ya Mbak Mami ya. Kerja, biasanya sudah nasi sama telur sama mie instan seperti itu. Nasi telur. Itu kan berarti kan ada beberapa komponen yang kurang. Semisal ternyata kalau dalam contoh tersebut kan tidak ada sayur dan buah seperti itu. Lah padahal kita tahu sendiri bahwa fungsi dari vitamin dan mineral itu untuk menambah daya tahan tubuh. Dia kan tinggi vitamin C, tinggi vitamin seperti itu. Jadi itu kan untuk menambah daya tahan tubuh begitu ya dokter ya. Oke. Padahal ya Mbak Mami ya, menu nasi dan mie instan rebus itu favorit saya. Nasi sama mie instan? Iya, waktu dua-duanya sama tuh. Waktu zaman kuliah dulu, waktu tanggal-tanggal tua begitu ya. Jadi kita cuma tinggal mie instan, kita minta nasi ke Bu Kos. Oh ya Allah. Tapi ternyata nggak baik ya itu ya. Nah ya itu dokter. Jadi kan kalau untuk anak-anak usahakan kita membiasakan karena dia kan balita itu dia kan seharusnya sudah dibiasakan. Nanti kalau sudah biasa balita itu suka buah, suka sayur, mungkin ada beberapa dalam 1 bulan, dalam 1 minggu apa yang katakan dokter tadi kan kalau hari-hari tua, bulan-bulan tanggal-tanggal tua itu sudah tidak ada yang lain karena itu. Cuman kan sudah biasa, sudah doyan karena biasanya masalah pada anak itu dia tidak suka sayur, tidak mau buah karena tidak dikenalkan dari dini seperti itu. Nah, kalau pengalamannya Bu Ika gimana? Kalau pengalaman Ika gimana? Kan dia punya balita tuh. Apa istilahnya dari sisi ibu, apakah memang gak Omes dan aku sajikan saja apa yang ada atau anak-anaknya sendiri itu
anak sendiri juga rewel misalnya dikasih mau niatnya orang tua ngasih variasi tapi kemudian mungkin anaknya milih gitu. Ma, aku mintanya ini, aku mintanya ini gitu. Gimana dong? Iya, dari pengalaman saya itu gini Bu Ida. Jadi Mbak Mami si kecil itu kan saya harus pagi itu harus kerja. Terus semuanya itu biasanya saya nyiapinnya instan. Fast food ya udah saya kasih nugget di freezer, tinggal goreng segera saya berangkat gitu kan. Nah, ini tadi setelah saya dengar penjelasannya Bu Ida langsung madeg gitu Mbak Mami. Ya Allah. Nyindir itu ya namanya. Oh, ya apa Mbak Mami iki aku tersindir. Kita kok sama ya toh. Kutu-kutu mulai dhisik. Nah, iya itu loh. Saya langsung terus saya ini minta solusi gitu ya. Anak saya itu nggak terlalu tapi suka waktu sayur. Itu ketika anak dibuatkan seperti itu, apakah dia nerima dan doyan-doyan saja dengan apa yang disuguhkan oleh orang tua atau gimana Maika? Dari kecil memang saya biasakan itu mungkin ya Mbak Mami junk food, fast food itu. Jadi kalau ada buah saya siapin ya udah ditilik aja lah istilahnya ya. Ditilik sedikit udah. Jadi enggak kalau nggak habis ya itu tadi maknya sudah jadi tong sampah ya. Betul. Jadi dia subur juga. Boleh kalau seperti itu nanti pas saya berangkat kantor saya mampir aja untuk ngabisin sisa-sisanya. Nah itu kira-kira anak tapi mau gitu apa istilahnya diberi konsumsi makanan-makanan yang tadi itu serba instan seperti itu, dianya juga mau. Doyan banget Mbak Mami. Mungkin karena dari kecil dia sudah terbiasa dengan junk food, fast food kayak gitu. Nah, selain ribet itu juga tadi setelah Mbak Ida sampaikan kayak gitu ya, Bu Ida tadi sampaikan bahwa makanan yang bergizi kayak gitu-gitu. Tadi saya rasanya jelek gitu tadi. Rasanya ya Allah, ini sudah tapi salah. Kalau buah gimana untuk anak-anak? Suka sih, suka tapi cuman nggak sedoyan anak-anak yang biasa konsumsi buah. Jadi sedikit habis itu ya udah gitu. Aduh senang sekali itu saya kalau ketemu anak kecil seperti itu. Iya. Gimana? Saya habiskan. Waduh dokter. Itu kan satu masalah yang umum ya terjadi. Iya, biasanya sangat umum seperti dan itu. Menghadapi seperti itu kadang-kadang ibu juga ada yang kalau orang Jawa bilang tuh omes, ada juga yang nggak omes ya udah jalan pintasnya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji. Apa kira-kira dampak yang bisa didapatkan kalau misalnya kita terlalu sering memberikan menu-menu yang fast food seperti itu? Sebenarnya kalau dari Ibu Ika tadi, semisal nuggetnya buat sendiri, seperti itu saat libur buat sendiri itu sebenarnya masih lebih aman karena banyak kok nugget yang buat sendiri, kita kemudian buat bakso sendiri yang kesukaannya anak. Karena kan kalau kita buat sendiri kita tahu berapa takaran daging yang apakah banyak dagingnya atau hanya banyak perasa dagingnya seperti itu. Jadi atau kita bisa buat kemudian apakah banyak karena saat kita mungkin membeli yang banyak ditambah dengan MSG saat memberi makanan yang sayur bening bayam semisal kan bumbunya minimal. Nah itu kadang anak enggak suka karena kebiasaan makan yang gurih. Jadi itu kebiasaan dari saat dia sudah kenal makanan usia-usia balita. Kadang karena sudah enggak ini terlalu biasa lidahnya karena biasa dengan makanan-makanan gurih seperti itu. Bisa dibuat sendiri, bisa buat bakso ayam, bakso daging, kemudian juga bakso ikan, nugget ayam, kemudian kayak rolade seperti itu bisa disiapkan. Dan kalau untuk ibu bekerja sebenarnya gini, itu saat libur bisa, semisal yang fast food itu kan sekarang ada istilah kan frozen food. Kita jadi memasukkan sendiri makanan itu, kita membuat sendiri. Kemudian mau sayurnya pengen cepet, bagaimana? Sebenarnya setengah jam itu cukup sekali untuk masak. Cukup ya? Sangat cukup, dokter. Bagaimana caranya? Kita saat libur sudah bawang merah, bawang putih sudah dikupas. Nah, kalau enggak gitu kan bisa ada tuh beli yang sudah dikupas. Zaman sekarang kan ada. Kemudian sayur-sayuran pengen besok pagi mau sop itu kan lama kan pasti masih ngupas dan lain-lain prepare sebenarnya sambil lihat sinetron kesukaan. Kita motong daripada diem drama Korea atau sambil lihat YouTube itu kan kita bisa
motong-motong sambil mungkin anak main atau dia lagi belajar, kita motongi sayuran sambil ngajari dia sambil dia lagi belajar apa, seperti dia lagi main seperti itu. Nah, kita siapkan malam hari. Saat kita berangkat, semisal kita berangkat jam 7, kita harus berangkat setengah 7. Kita bangunlah jam 5 sholat subuh, kemudian kita setengah jam aja cukup. Bayem, sayur bayem, sayur bandeng, apalagi bayem, sayur kelor itu kan sangat mudah. Bumbunya enggak perlu, waktunya juga cuman bawang putih sama serai, bawang merah sama serai, kemudian sangat singkat masukkan mateng, yang frozen tadi dikeluarin, goreng, serang, selesai. Ada tetangga saya ya, kenapa? Istilahnya yang apa namanya, dia senang sekali, misalkan dia ke pasar cari bahan-bahan belanja begitu ya, menyiapkan apa namanya irisan-irisan tadi. Cuman permasalahannya apa? Dia nggak bisa masak. Cuman bisa ngiris toh. Iya. Habis itu diserahkan pembantunya. Sama saja ya. Yang penting di meja sudah siap. Yang penting kan di mejanya yang dimakan sudah bergizi. Sudah bergizi. Yang penting itu kan yang dimakan. Enggak tahu siapa yang Enggak penting siapa yang nyiapin. Yang penting yang tersaji di meja. Nah, yang dimakan anaknya. Tersaji di meja ini. Nah, kita nanti akan tanya pada segmen berikutnya. Ini kira-kira apa saja yang tersaji di depan meja kita ini, ya? Kayaknya ada kuah, ada buah segar, ada juga makanan-makanan. Nah, daripada kita penasaran, nanti akan disampaikan oleh Mbak Ida kadar gizi di setiap makanan, pemilihan yang betul supaya makanan yang kita konsumsi dan kita berikan pada anak-anak kita itu tepat sesuai dengan takarannya. Betul. Jangan sampai salah satunya kebanyakan. Misalkan lemak ya. Ini yang kebanyakan lemak. Iya, dibenci ibu-ibu itu adalah lemak. Oke. Kelebihan lemak. Iya. Atau terlalu banyak manis. Itu. Kelebihan manis. Betul. Atau asin. Kelebihan garam. Betul. Itu juga bermasalah. Nah, kebayang nggak kalau dari kecil kita sudah membiasakan anak makan yang terlalu gurih terus dan itu akan berlangsung seumur hidupnya. Atau kebiasaan di manis, maka anak itu akan terus makan manis terus sepanjang hidup.